Dwi Citra. Sekarang saya sudah bekerja sebagai seorang Senior Manager Public Affairs di sebuah perusahaan teknologi. Hari ini saya mau berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait dengan negosiasi dan juga tentang strategi komunikasi. Nah, kalau kita berbicara tentang negosiasi, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita, di segala aspek kehidupan kita tuh ada dan memerlukan negosiasi. Mulai dari dulu kita sekolah, ketika kita bernegosiasi dengan orang tua, ketika kita ingin diberikan sesuatu, sampai sekarang mungkin ketika sudah masuk dunia profesional, negosiasi itu merupakan suatu hal yang lumrah terjadi sehari-hari. Mulai dari negosiasi gaji atau negosiasi dengan kolega, negosiasi dengan teman, dengan orang tua, dengan pasangan. Jadi ini merupakan suatu pengetahuan dan keahlian hidup yang memang sebenarnya kita perlukan gitu. Sayangnya nggak semua orang punya natural capability atau skill terkait dengan negosiasi. Nah, mungkin sekarang saya bahas dulu sedikit. Sebenarnya negosiasi itu apa sih? Pertama-tama kita harus tahu bahwa negosiasi itu adalah sebuah proses of settlement atau sebuah proses penyelesaian dari perbedaan-perbedaan yang ada atau disagreement tentang sesuatu. Nah, kita bernegosiasi agar tidak muncul konflik atau justru malah jadi berantem. Nah, negosiasi ini sendiri penting karena yang tadi kita bilang bahwa kita kan sebagai manusia nih, makhluk sosial, of course we want to maintain a good relationship dengan orang-orang. Nah, negosiasi ini adalah kita discuss gimana kita bisa menyelesaikan mungkin suatu disagreement atau suatu perbedaan untuk mencapai tujuan bersama. Dan ini hal yang penting karena ketika manusia bertemu dengan manusia lain punya perbedaan pandangan atau juga punya datang dari latar belakang yang berbeda, jadi perbedaan itu pasti ada, konflik itu mungkin akan pasti muncul, tapi bagaimana kita bisa meredam ini agar tidak menjadi konflik yang besar, yaitu salah satunya adalah dengan negosiasi. Nah, ketika kita mau masuk dalam suatu proses negosiasi, kita harus tahu dulu nih dan mengerti dulu sebenarnya goal kita tuh apa sih, dan goal stakeholder across the table tuh sebenarnya apa. Dan yang penting juga untuk dicatat adalah negosiasi yang baik itu adalah suatu bentuk kolaborasi. Jadi itu bukan suatu zero sum game di mana saya menang dan counterpart saya kalah. Nah, jadi kalau bisa kita tuh punya tujuan bersama yang serve win-win situation for both and all parties involved. Dan yang penting juga adalah untuk diketahui the adversary of the situation atau musuh atau lawan dalam negosiasi itu bukan lawan bicara kita, bukan counterpart kita, tapi adalah masalah di dalam situasi itu. Jadi kita ketika bernegosiasi ini kita harus ngerti sebenarnya apa sih yang bikin counterpart kita ini arrive at that situation gitu. Dan sama juga kita harus ngerti tentang apa sih yang sebenarnya kita inginkan dalam negosiasi ini gitu. Nah, jadi yang penting itu dalam hal negosiasi adalah juga mempunyai namanya yang kita sebut sebagai tactical empathy. Nah, tactical empathy itu sendiri adalah kemampuan kita untuk sadar terkait dengan apa sih point of view dari lawan bicara kita. Kita harus ngerti what drives them, what motivates them. Jadi misalnya kalau kita lagi bernegosiasi, say sama future employer kita, ya kita lagi negosiasi gaji gitu. Dan misalnya ternyata ada perbedaan antara gaji yang ingin di-offer dengan future employer kita dengan yang kita inginkan. Nah, kita harus ngerti dulu kayak sebenarnya motivasi mereka dan yang ngedrive mereka tuh apa sih gitu. Karena kalau misalnya udah to the point di mana mereka offer kita gaji, berarti kan sebenarnya ada skill dan kompetensi kita yang mereka butuhkan dan mereka inginkan dan mereka rasa juga penting untuk perusahaan atau organisasi mereka. Dan dari kita juga motivasinya adalah untuk bekerja, mengaktualisasi diri, mendapatkan gaji juga. Nah, jadi dengan mengetahui motivasi ini dan motivasi dan tujuan yang sama nih, kurang lebih intinya adalah mereka ingin kita untuk bekerja di situ dan kita juga ingin bekerja di situ, kita akan lebih punya pengetahuan tentang
bagaimana uang untuk bernegosiasi. Nah, misalnya contoh lain adalah kalian udah bekerja di perusahaan ini lama, tapi dengan situasi pandemi COVID sekarang dan mungkin perusahaan-perusahaan ini mengalami kesulitan secara ekonomi. Tapi kalian merasa bahwa kalian bekerja lama, kalian kerjanya bagus, performa kalian juga oke, dan kalian merasa bahwa ini saatnya adalah kalian naik gaji. Nah, di sini kalian juga harus ngerti bahwa si future employer ini mungkin ingin naikin gaji, tapi mungkin situasinya sedang tidak memungkinkan. Nah, jadi kalian harus tahu kayak mungkin ada nggak sih hal lain yang bisa kalian negosiasikan di luar dari gaji. Misalnya, apakah kalian minta training misalnya untuk dikirim training ke suatu tempat atau diberikan bonus-bonus lain yang mungkin nggak hanya melulu tentang monetary gitu, atau mungkin kalian bisa bikin deal bahwa oke, 6 bulan kalian minta dipromosikan dengan gaji yang sama, tapi misal setelah 6 bulan kita dievaluasi juga untuk adanya kenaikan gaji. Nah, jadi intinya adalah ketika kita datang ke negotiation table, we have to come prepared untuk tahu apa aja sih hal yang kita inginkan, atau what is our BATNA, or BATNA itu artinya adalah best alternative to a negotiated agreement. Kita harus tahu nih kalau misalnya di pasar nilai atau harga yang kita paling mau bayar tuh berapa sih kayak gitu. Nah, ini adalah yang harus dinegosiasikan. Nah, ini adalah perlu untuk yang namanya technical empathy, untuk juga ngerti what drives them and what made our counterpart come to the decision that they have made. Salah satu aspek penting dari negosiasi adalah kemampuan kita untuk berkomunikasi, menyampaikan pesan kita secara efektif dan juga secara strategis. Nah, kita tahu dulu nih kayak sebenarnya komunikasi efektif itu tuh seperti apa sih? Nah, ada namanya kita sebut communication framework to get our message across. Yang pertama kita harus tahu adalah apa sih problem statement yang ingin kita selesaikan dalam diskusi atau negosiasi ini, kan? Lalu setelah kita tahu problem statement-nya, apa sih objektif dari diskusi kali ini? Dalam konteks profesional kantor ada perbedaan juga sedikit antara what is business objective sama what is communications objective. Misalnya kalau business objektifnya adalah meningkatkan sales terhadap suatu produk. Nah, peningkatan sales ini kan banyak aspeknya untuk suatu sales bisa naik, gitu kan? Gak hanya dalam aspek komunikasi. Nah, makanya karena aspeknya banyak, mulai dari sales strategy, marketing strategy, communication strategy. Nah, dari business objective itu bisa diturunin lagi di communication objective yang khusus terkait dengan communication objective. Jadi kalau misalnya business objektifnya adalah meningkatkan sales produk kalian dari XX% ke XX% di tahun ini, communication objektifnya mungkin salah satunya adalah raising awareness about your product, ya kan? Dan dari communication objektif itu bisa kalian turunin lagi. If that's the goal, that's the objective, misalnya raising awareness, siapa sih target audience kalian? Kalian harus bertanya kayak who would move the needle, who would change the situation, kalau misalnya, dan siapa orang yang bisa mendekatkan kalian terhadap communication atau business objektif yang kalian inginkan sebelumnya. Nah, sebenarnya ini juga framework yang bisa kalian pakai untuk di kehidupan sehari-hari lagi gitu. Mulai dari tadi negosiasi di kantor, atau mungkin negosiasi pasangan, atau negosiasi dengan orang tua. Jadi kalian harus again ngerti bahwa statementnya apa, tujuan komunikasinya apa, dan siapa orang yang bisa move the needle and change the situation in your favor. Nah, melanjutkan, setelah tadi kita tahu siapa target audience kita juga harus mengenal nih, we have to get to know this target audience. Karena selanjutnya communication framework ini akan menentukan, kan biasa saya sebut sebagai 5M. Yang pertama itu adalah terkait dengan we have to prepare first message, ya kan? Tentang apa sih cerita, apa sih narasi yang ingin kita sampaikan, apa sih pesan yang ingin kita sampaikan, dan pesan ini dan narasi ini tentunya harus disesuaikan terhadap dengan target audience kita. Of course, ketika kita berbicara dengan target audience kita yang misalnya orang tua kita ya, generation baby boomer misalnya, akan beda dengan ketika kita
mencoba mempengaruhi teman kita yang mungkin seumuran dengan kita dan yang punya background yang berbeda. Jadi message-nya sendiri harus berbeda. Itu adalah M yang pertama, message. M yang kedua adalah manner. Manner ini adalah tentang kayak how we communicate this message, ya kan? Apakah kita harus assertive, ya kan? Atau kita harus lebih using progress communications. Nah, nggak semua orang itu, apalagi mungkin kalau kita berkomunikasi atau misalnya kita ingin mempengaruhi orang yang misalnya lebih mempunyai pengalaman daripada kita. Mungkin kita nggak harus assertive dan harus mungkin lebih menggunakan progress communications di mana kita lebih jadi bertanya sama mereka, mendengarkan insight mereka terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan pesan kita. Nah, so that's also the second app on manner. Nah, yang ketiga itu adalah messenger. Siapa sih yang orang terbaik untuk menyampaikan pesan ini? Karena kadang-kadang mungkin kita bukan adalah orang yang terbaik untuk menyampaikan pesan ini. Mungkin kita harus minta third party atau orang lain yang lebih dipercaya oleh si target audience kita dan mungkin bisa lebih mempengaruhi target audience kita. Nah, jadi pemilihan messenger itu juga penting untuk menyampaikan pesan kita. Yang keempat itu adalah medium. Medium itu adalah where we want to reach our target audience. Apakah misalnya dalam konteks bisnis gitu kan, apakah target audience kita tipe orang yang baca koran? Apakah mereka adalah tipe orang yang main media sosial setiap hari? Itu akan membedakan. Karena percuma kalau misalnya ternyata kita mau jualan suatu produk ke orang-orang yang misalnya jarang nonton TV, ya kan? Mungkin mereka adalah anak-anak muda generasi milenial atau even generasi Z yang lebih sering dan aktif hidupnya di media sosial dan mungkin mereka jarang nonton TV. So probably TV is not the best medium for us to advertise our product. Nah, jadi ini adalah juga hal yang perlu disesuaikan lagi dengan si target audience kita. Dan yang terakhir adalah juga momen. Nah, momen ini adalah menjelaskan kapan sih kita sebaiknya berkomunikasi, menyampaikan pesan kita terhadap untuk target audience kita. Misalnya ketika kita mau menjual produk yang berkaitan dengan perempuan misalnya, mungkin kayak nanti nih bulan Desember ada 22 Desember dengan Hari Ibu. Mungkin itu adalah momen yang pas untuk menyampaikan produk-produk kita yang berkaitan dengan perempuan. Atau misalnya ketika kita dalam konteks sehari-hari ingin persuade orang tua kita untuk melakukan sesuatu, mungkin kita harus nunggu dulu kayak kapan sih mood yang pas untuk ngobrol sama orang tua kita untuk mempersuade mereka. Mungkin itu bukan momen yang baik ketika mungkin orang tua kita baru pulang kerja lagi capek-capeknya, terus kita mencoba mempersuade mereka untuk memberikan izin kepada kita. Nah, jadi momen ini juga adalah hal yang penting untuk diketahui. Nah, dari 5M tadi, mulai dari message, manner, messenger, medium, sama moment, kita ini bisa tahu baru kapan tailornya kalau kita punya active listening. Dan active listening ini penting banget dalam komunikasi itu. Karena kadang-kadang suka dilupakan karena banyak orang berpikir bahwa komunikasi itu hanya tentang apa yang dikeluarkan secara verbal, tapi sebenarnya komunikasi itu juga penting banget sebelumnya adalah membutuhkan kita mengerti, active listening, mendengarkan, dan gak cuma dengerin doang kayak maksudnya keluar kanan gitu, tapi beneran juga mencoba mengerti, again, having tactical empathy tentang si lawan bicara kita, agar kita juga tahu tentang apa sih situasi mereka, what motivates them, what drives them, untuk kita bisa men-tailor message kita, agar kita bisa tahu juga kapan anaknya ngomong, agar kita tahu juga di mana sih kita harus ngobrol sama mereka, dan kapan juga bagaimana kita menyampaikan pesannya. Nah, hal ini adalah baru bisa kita dapat kalau kita benar-benar ngerti tentang lawan bicara kita. So active listening again is very important prerequisite before we do all these communications. Nah, dalam
dalam bernegosiasi, kadang-kadang kita ingin mengadvokasi satu ide baru yang belum kita pernah coba, atau mungkin orang-orang sekitar kita belum pernah coba. Jadi misal bayangin kalian ingin mengadvokasi suatu perubahan di kantor kalian, dan orang ini banyak yang belum pernah nyoba nih, dan mereka mungkin bukan risk taker, dan mereka nggak gitu percaya tentang ide kalian. Nah, jadi selain tadi strategi komunikasi, sebenarnya banyak juga strategi lain yang bisa kalian gunakan untuk mengadvokasi ide kalian. Nah, ini adalah beberapa pointers yang saya ambil dari bukunya Adam Grant yang judulnya Originals: How Non-Conformists Move the World. Jadi ini hanya snippets of the book, so I highly recommend you to read further all the points in the book. Tapi ada beberapa 4 hal yang menurut saya ini penting banget untuk menjadi pegangan kita ketika kita ingin mengadvokasikan suatu hal baru. Yang pertama adalah kita nih harus dulu earn status to exert power. Jadi apalagi mungkin berguna buat orang-orang yang misalnya baru aja masuk di kantor tersebut, yang kadang-kadang nih kita mungkin belum punya statusnya kita, dan ketika kita ngomongin status ya, status ini tuh bukan status ekonomi atau posisi di title di kantor gitu. Karena status ini adalah bisa dibilang sebagai suatu trust, suatu kepercayaan. Dan status ini bisa kalian dapatkan melalui kontribusi nyata kalian ke organisasi kalian, membangun kredibilitas kalian, dan juga membangun reputasi kalian. Jadi jangan harap kalau misalnya baru gitu gabung sama suatu organisasi dan kalian ingin membawa suatu ide, kalau misalnya kalian belum membangun trust dari teman-teman dan kolega kalian, itu akan sangat susah untuk kalian bisa meyakinkan mereka bahwa itu adalah ide yang patut dicoba. So that's one. Yang kedua adalah if you're likely to get a skeptical atau defensive reaction, coba aja dengan try powerless communication. Tadi saya udah sedikit sebutin gitu ya tentang apa sih powerless communication. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita berkomunikasi dengan orang yang mungkin lebih senior daripada kita, orang yang punya pengetahuan dan pengalaman yang lebih banyak daripada kita, kadang-kadang akan lebih susah buat mereka menerima ilmu yang baru. Nah, jadi instead of kita datang dan memaksakan kehendak kita dan kemauan kita dan ide kita, mungkin kita lebih bisa bertanya dulu tentang apa sih concern mereka, dan kita mungkin kayak lebih bertanya apakah concern mereka juga terkait dengan kalau kita mencoba hal ini. Tanyakan juga ke mereka apa sih ketakutan mereka atau worst case scenario mereka kalau misalnya kita gagal dalam melaksanakan ide ini. Jadi instead of kita langsung datang dan bawa ide kita, again, kita harus coba bertanya dulu dan mengerti dulu tentang keinginan mereka. Nah, yang ketiga adalah try to talk to the top and the bottom of totem pole. Jadi kalau misalnya kita di suatu organisasi, kita bisa ngomong ke coba orang-orang yang senior banget ya, misalnya di OD level. Kenapa di DOD level? Karena kadang-kadang orang itu takut untuk melakukan perubahan karena mereka they do not have a secure position. Jadi mereka takut kalau mereka bikin salah, position mereka di organisasi itu juga akan terancam. Nah, ketika kamu bicara langsung terhadap orang yang sangat senior, usually they have a more secure position. Jadi mereka akan lebih chill, mereka akan lebih nyantai gitu kan, dan akan lebih willing to take the risk untuk membuat suatu perubahan. Nah, kalau yang terakhir juga, jadi nggak hanya at the top position, tapi juga you have to talk to the bottom position. Karena kadang-kadang orang-orang yang di bottom position ini juga sometimes they can tolerate risk, because they have nothing much to lose. Beda kalau bisa kalian ngomong di level-level yang di tengah, karena kadang-kadang yang di middle level ini adalah they still wanna go up in the career ladder, so they're not yet secure enough. But at the same time, kalau misalnya mereka juga sangat worried untuk membuat kesalahan, karena mereka juga takut malah jadi turun lagi gitu, misalnya posisinya, they're afraid of messing up their progress. So that's one of the tips yang bisa juga kalian coba. Dan yang terakhir adalah
strategi untuk expose the new idea repeatedly. Karena kadang-kadang new idea itu semakin familiar orang-orang ini, mereka itu akan semakin menimbulkan they're not going to create so much fear. Karena kadang-kadang orang itu nggak willing untuk mencoba hal baru karena mereka belum familiar aja dengan idenya. So the more you talk about it, the more you expose your colleagues and your friends to this new idea, they might not see this as a totally radical idea. Jadi itu adalah 4 hal yang bisa kalian coba ketika kalian ingin mengadvokasi suatu ide baru di organisasi kalian. Ya, jadi teman-teman itu tadi sedikit pengetahuan yang aku share terkait dengan negosiasi. Semoga berguna buat teman-teman semuanya. Dan yang paling penting adalah harus sering-sering latihan. Nah, kita bisa coba latihan negosiasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya kita bisa lebih mindful nih ketika negosiasi dengan teman mau makan di mana, ya kan? Misalnya satu di Jakarta Timur, satu di Jakarta Barat. Mungkin kalian bisa negosiasi lebih mindful untuk tahu apa sih goalnya untuk ketemuan, ya kan? Apa yang membuat teman kalian maunya di Jakarta Timur, ya kan? Apa yang membuat mungkin ada concern apa sih? Dan gimana caranya nanti bisa kalian mencari jalan tengah nih untuk buat kalian. Nah, intinya sih just practice from small things that already happen in your daily life, karena again negotiation is just everywhere in our life tanpa kita sadarin kadang-kadang. Nah, sekarang kita latihan biar lebih mindful aja dan biar nanti bisa membawa negosiasi ini ke ranah yang lebih serius, misalnya di dalam ranah profesional. Gitu aja, sekian dari saya dan semoga berguna.